Baru-baru ini kalau tidak keliru, kelompok atau kubu Roy Suryo, artinya beberapa orang yang percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu melakukan pengamatan. Bukan sebuah penelitian dan sejenisnya yang dilakukan secara metodologis dan sistematis mengenai dokumen fotokopian. Sekali lagi, dokumen fotokopian ijazah Pak Jokowi yang kemungkinan dipakai Rismon Sianipar untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Teman-teman tentu tahu sendiri bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini kita disajikan oleh informasi yang menyatakan kalau Rismon Sianipar yang awalnya berada di kubu Roy Suryo CS berpindah haluan dengan mendukung atau setidaknya berada di pihak Pak Jokowi. Yang artinya Rismon tidak meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Atau dalam bahasa yang lain, menolak klaim kubu sendiri sebelumnya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Analisis atau pengamatan tidak berdasar tersebut dilakukan untuk mementahkan argumentasi, narasi, atau mungkin posisi Rismon yang per hari ini sudah berpindah kubu. Di dalam video bersama Refli Harun, orang ini menganalisis banyak hal mengenai dokumen tersebut. Tapi yang menjadi persoalan adalah dokumen yang dianalisis. Dokumen yang menjadi dasar analisis itu adalah dokumen fotokopian. Ini juga mungkin dokumen yang dijadikan dasar Rismon Sianipar untuk berpindah kubu, yaitu berpihak ke Pak Jokowi. Kalaupun memang itu dokumen yang dijadikan dasar oleh Rismon untuk berpihak ke Pak Jokowi, tapi jelas keliru menganalisis dokumen hasil fotokopian, sementara yang mau dibuktikan adalah keaslian sebuah dokumen. Keaslian asli tidaknya ijazah. Kalau sekedar untuk mementahkan posisi Rismon Sianipar tidak apalah gitu ya. Tapi kan terlalu receh ketika mereka berusaha untuk mementahkan posisi Rismon, sementara yang harus mereka buktikan adalah tuduhan mereka sendiri bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini kan namanya kerja dua kali. Atau setidaknya sejauh ini mereka tidak pernah melakukan kerja-kerja nyata untuk menghadirkan bukti valid yang menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi memang palsu seperti tuduhan mereka. Seharusnya kan entah Rismon mau berkata apa soal ijazah Pak Jokowi, yang harus dilakukan oleh kubu Roy Suryo adalah menganalisis dokumen asli. Artinya dokumen yang benar-benar ada pada Pak Jokowi soal ijazah tadi. Mau palsu atau tidak hasil fotokopiannya tidak terlalu berpengaruh, tidak penting karena tidak mungkin ada hasil fotokopiannya kalau tidak ada dokumen aslinya. Nah, dokumen asli ini yang harus mereka teliti, yang harus mereka analisis. Dalam penelitian, dokumen fotokopian itu kan seperti dokumen atau data sekunder posisinya, bukan data primer. Nah, yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo sejauh ini adalah menganalisis data sekunder, bukan data primer. Kalau kita pikir secara logika sederhana, fotokopi itu bukan dokumen asli, itu sudah pasti. Dia adalah reproduksi hasil salinan, yang kualitasnya bisa berubah tergantung banyak faktor. Mulai dari mesin fotokopi, pencahayaan, hingga kualitas kertasnya. Artinya, ketika seseorang mencoba untuk menarik kesimpulan besar dari dokumen fotokopi, sebenarnya ada potensi kesalahan yang cukup besar di situ. Ini bukan soal membela siapapun, bukan, tapi soal metodologi berpikir. Dalam dunia analisis digital atau forensik dokumen, data primer itu penting sekali. Dokumen asli itu punya detail yang tidak selalu muncul di hasil salinan. Misalnya tekstur kertas, tinta, atau bahkan jejak fisik lain yang bisa menjadi indikator keaslian. Ketika yang dianalisis hanyalah hasil fotokopi, maka hasil analisisnya otomatis berada di level asumsi yang lebih lemah. Dari sini saja kita sudah bisa melihat teman-teman bahwa ada potensi cacat data dalam proses analisis. Artinya kalau pondasinya sudah rapuh, maka sehebat apapun narasinya tetap saja mudah runtuh. Namun yang membuat cerita ini benar-benar liar adalah munculnya spekulasi yang lebih dalam gitu ya. Bukan lagi soal dokumen, tapi soal strategi. Kita tentu bertanya, apakah mungkin perubahan posisi Rismon Sianipar ini bukan sebuah kebetulan? Apakah mungkin ada skenario di mana seseorang sengaja berpindah kubu untuk memainkan peran tertentu dari dalam? Bisa saja ada yang berasumsi bahwa seseorang
bisa saja misalnya menyeberang ke kubu lain untuk kemudian membangun narasi tertentu dari dalam. Seperti yang saya bilang tadi, kedengarannya seperti plot film politik dan memang menarik untuk dibahas. Seperti narasi yang dibangun oleh kubu Roy Suryo, ditunjukkannya dokumen fotokopian oleh Rismond Sianipar yang menjadi dasar kemudian dia berpindah haluan dijadikan dasar narasi kalau Rismond ini sudah membuat blunder yang mengakibatkan Pak Jokowi kena skakmat. Ini kemudian juga menjadi narasi yang mencoba untuk menggoyahkan Pak Jokowi dan masyarakat agar tidak percaya pada Rismond. Rismond ini ibaratnya pengkhianat. Tapi disinilah kita harus berhati-hati karena tanpa bukti yang konkret spekulasi seperti ini hanya akan memperkeruh suasana. Dalam dunia nyata, perubahan sikap seseorang bisa terjadi karena banyak faktor. Bisa karena mendapatkan informasi baru, bisa karena tekanan sosial, atau bahkan karena refleksi pribadi. Tidak semua perubahan harus dijelaskan dengan teori konspirasi. Yang lebih menarik untuk dibahas adalah sebenarnya bagaimana publik atau masyarakat atau kita merespon semua ini. Di era digital, informasi bergerak sangat cepat, tapi tidak semua orang punya waktu atau kesempatan atau juga kemampuan untuk melakukan verifikasi. Akibatnya narasi yang paling menarik atau paling emosional itu seringkali lebih cepat dipercaya dibandingkan yang paling akurat. Disinilah peran kita sebagai penonton atau konsumen informasi menjadi sangat krusial. Apakah kita langsung percaya pada satu narasi atau kita mencoba melihat dari berbagai sudut pandang? Nah, kalau kita lihat lebih dalam teman-teman, konflik seperti ini, ijazah palsu dan sejenisnya ini, ya sebenarnya bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah semata, tapi juga soal bagaimana sebuah isu bisa berkembang menjadi bola liar yang sulit dikendalikan. Ada banyak aktor, banyak kepentingan, dan banyak interpretasi yang saling bertabrakan. Kasus ijazah palsu adalah isu yang sangat besar dan tujuannya sudah sangat jelas sejak awal. Ada yang ingin membangun narasi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, meskipun tidak ada bukti yang memperkuat tuduhan itu. Kita sudah melihatnya sejauh ini. Bahkan penuduhnya pun itu sampai sekarang tidak berusaha untuk membuktikan tuduhan tersebut dengan data-data faktual yang valid yang bisa diverifikasi secara hukum. Melainkan malah menghadirkan analisis atau argumentasi pada detil-detil editan yang bisa saja baru ditambahkan. Karena hari ini itu sudah banyak aplikasi canggih yang bisa merubah dokumen asli menjadi seolah-olah palsu dengan tambahan-tambahan atribut yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, misalnya ketika seseorang mengatakan bahwa di lembar hasil fotokopian ijazah Pak Jokowi yang ditunjukkan oleh Rismond ada tulisan Gajah Adam, kebalikan dari Gajah Mada. Ini kan lelucon yang tidak masuk akal. Artinya teman-teman sekalian, ketika semua orang sudah merasa punya versi kebenaran masing-masing, maka yang terjadi bukan lagi diskusi, tapi polarisasi. Kembali ke soal dokumen fotokopi tadi, ini sebenarnya bisa jadi pelajaran penting. Bahwa dalam menganalisis sebuah dokumen, menganalisis sesuatu, kita harus memastikan kualitas data yang digunakan. Karena kalau pondasinya sudah lemah, maka kesimpulan apapun yang dihasilkan atau yang dibangun di atasnya juga jadi tidak kuat. Ini berlaku bukan cuma untuk kasus ini teman-teman, tapi untuk semua hal dalam hidup. Baik itu bisnis, politik, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Kita seringkali memang terlalu cepat untuk menarik sebuah kesimpulan tanpa memastikan apakah data yang kita gunakan benar-benar valid. Dan di era sekarang, di mana manipulasi digital sudah semakin canggih, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi semakin penting. Bukan untuk menjadi skeptis berlebihan, tapi untuk menjaga agar kita semua tidak mudah terjebak dalam narasi yang belum tentu benar. Menariknya, konflik seperti ini juga menunjukkan ke kita semua, teman-teman, bagaimana persepsi masyarakat bisa berubah dengan sangat cepat. Seseorang yang dulu dianggap berada di satu sisi bisa tiba-tiba dipersepsikan berbeda hanya karena satu tindakan atau pernyataan. Dan di dunia yang serba cepat seperti sekarang, perubahan persepsi itu bisa terjadi dalam hitungan jam. Jadi alih-alih terjebak dalam spekulasi yang belum tentu terbukti, mungkin lebih bijak kalau kita fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Apa? Yaitu cara kita memahami informasi.
Apakah kita mau menjadi penonton yang pasif atau menjadi individu yang aktif berpikir? Karena pada akhirnya sekali lagi saya bilang, kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, tapi oleh siapa yang punya data paling kuat dan metode analisis yang paling tepat. Dan sampai ada bukti yang benar-benar jelas dan bisa diverifikasi, semua narasi yang beredar seharusnya kita tempatkan sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian menarik lainnya mengenai perkembangan politik di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.